Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai pemungsian komputer. Nah, di era serba teknologi seperti sekarang, keberadaan komputer ini sangatlah penting, baik dari kalangan anak kecil, remaja, bahkan di kalangan dewasa. Keberadaan komputer sering kita jumpai di supermarket, kantor, bank, sekolah, dan sebagainya. Bahkan ini di rumah kalian telah memiliki komputer dengan berbagai jenis, seperti laptop atau netbook. Namun, apakah kalian tahu sebelumnya apa itu komputer? Sebelum menjelaskan fungsi komputer, ada baiknya kalian pahami terlebih dahulu tentang pengertian komputer itu sendiri. Nah, dalam materi kali ini, Ibu akan membahas tentang fungsi komputer secara umum. Di dalam pengoperasian komputer, kita harus mengetahui bagaimana komputer tersebut berfungsi. Terdapat beberapa perangkat dengan fungsinya masing-masing untuk mengaktifkan ataupun menghidupkan komputer tersebut. Sebelum mempelajari sistem operasi komputer, alangkah baiknya kita mengenal perangkat dan penyusun komputer beserta fungsinya. Nah, adapun perangkat penyusun komputer itu dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware, kemudian perangkat lunak atau bisa disebut dengan software, dan perangkat manusia atau bisa disebut dengan brainware. Ingat ya, perangkat penyusun komputer itu ada 3. Yang pertama hardware, kedua software, dan yang ketiga yaitu brainware. Nah, ketiga hal itu saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk sebuah sistem. Maka dari itu, fungsi komputer tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Di sini, selanjutnya, bagian-bagian dari perangkat keras atau hardware, yaitu yang pertama ada input, yang kedua ada output, yang ketiga ada perangkat pemproses, yang keempat ada casing, yang kelima ada perangkat tambahan, yang keenam ada media penyimpanan. Oke, yang pertama tadi ada input atau media masukan. Nah, di sini alat masukan ini merupakan perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data ke komputer. Jenisnya itu seperti keyboard, mouse, joystick, pen. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard itu merupakan papan ketik yang berguna untuk memberi perintah pada komputer. Kemudian mouse. Mouse ini merupakan sebuah peralatan yang digunakan sebagai pointing device, yaitu untuk mengklik menu atau tombol yang ditampilkan pada dalam layar. Kemudian ada joystick. Joystick ini merupakan alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat bergerak ke segala arah. Perangkat ini berfungsi untuk memainkan sebuah game pada personal komputer atau PC. Contoh yang terakhir dari bagian-bagian perangkat keras yaitu pen. Pen ini adalah suatu input device atau pointer elektronik yang biasanya digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Biasanya digunakan untuk para desainer grafis untuk menggambar di komputer. Kemudian, bagian dari perangkat keras atau hardware yang kedua yaitu output atau media pengeluaran. Nah, output atau media pengeluaran yaitu informasi yang telah diproses oleh komputer ditampilkan pada user melalui alat output. Terdapat beberapa media pengeluaran yang disebut dengan output, seperti monitor, printer, dan scanner. Nah, monitor ini merupakan layar yang digunakan untuk menampilkan program dan data yang sedang diproses. Kemudian printer. Printer ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mencetak data ke dalam dokumen kertas. Dan yang ketiga yaitu scanner. Scanner ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memindai gambar atau tulisan. Yang ketiga dari bagian perangkat keras yaitu perangkat pemproses atau CPU. Perangkat pemproses atau proses device yaitu
suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Secara umum, alat proses terangkum dalam CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya yaitu casing. Casing ini merupakan suatu perangkat input maupun output seperti motherboard, hard disk, dan beberapa komponen yang lain. Diletakkan dalam satu kotak yang dinamakan dengan cache atau casing. Satu unit cache dan aneka komponen yang terdapat dalam satu kotak. Selanjutnya ada perangkat tambahan. Nah, perangkat tambahan ini biasanya peralatan yang harus ada dalam mengoperasikan komputer, misalnya seperti monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian selanjutnya, yang terakhir ada media penyimpanan. Media penyimpanan ini adalah tempat menyimpan hasil input. Hal mendasar yang perlu dipahami adalah media penyimpanan memiliki kekurangan dan kelebihan, tergantung dari kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, kemampuan menulis dan membaca data, mobilitas, serta harga yang ditawarkan. Media yang sering digunakan adalah CD, flash disk, dan hard disk. Seperti yang kalian ketahui, CD adalah sebuah piring kompak dari jenis piringan optik yang merupakan media penyimpanan data digital. Fungsi CD ini, kalian bisa menyimpan berbagai file gambar, musik, video dalam format apapun. Namun, sekarang CD ini jarang digunakan. Yang kedua adalah flash disk. Flash disk ini adalah alat penyimpanan data atau file. Komponen flash disk ini lebih sederhana dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga yaitu adalah hard disk. Hard disk ini adalah perangkat keras atau hardware yang ada dalam komputer ataupun laptop, yang bekerja secara sistematis, yang berperan sebagai media penyimpanan data. Data yang tersimpan dalam hard disk ini tidak akan hilang walaupun laptop dan komputer dimatikan. Sekian materi dari Ibu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan rajin belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.